Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2023. Dan ada apa aja di peringatan khas tahun ini? Dan saya sudah bersama narasumber cantik saya hari ini, ada Bu Triwahyuning Novitasari SKM. Beliau adalah Subkor PMPTM Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, selalu sehat dan harus sehat gitu ya kayaknya ya. Karena mengandung kesehatan tuh harus sehat semua nih kayaknya gitu kan. Oke Bu, sebelum kita ngobrolin tentang peringatan khas untuk tahun ini ya, kegiatan apa aja yang ada di tahun ini gitu ya. Sebenarnya apa sih AIDS itu? Karena kalau mungkin kita taunya itu penyakit menular gitu aja gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih? Detailnya itu seperti apa sih? Jadi untuk AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome ini adalah kumpulan gejala yang timbul karena adanya penurunan kekebalan tubuh manusia akibat infeksi dari virus HIV. Jadi AIDS ini sendiri merupakan sebutan untuk tingkatan infeksi HIV pada stadium 4, di mana ODIF pada stadium ini sudah memiliki banyak sekali infeksi oportunistik atau penyakit koinfeksi seperti TB, toxoplasmosis, ataupun yang lainnya. Jadi kalau HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala yang diakibatkan oleh virus HIV. Oke, kalau HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu adalah kumpulan dari gejala-gejala itu. Nah, gejalanya apa aja nih Bu? Untuk orang yang baru terinfeksi HIV, ini biasanya tidak akan menunjukkan gejala sama sekali. Jadi kalau dia masih pada tahap HIV positif, ini bisa jadi dia akan tampak seperti orang sehat. Nggak ada gejala yang gimana-gimana gitu ya? Nggak ada. Jadi orang yang biasanya tertular itu yang pada posisi dia masih HIV positif, belum masuk ke tahap selanjutnya, itu sama seperti orang sehat pada umumnya, seperti itu. Jadi tidak menunjukkan gejala sama sekali atau asimptomatik. Nah, menurut perjalanan waktu, pada posisi dia HIV positif ini bisa berjalan 5 sampai dengan 10 tahun. Cukup lama ya rentangnya. Lama banget. Jadi bisa jadi dia sudah terinfeksi tapi nggak sadar. Nah ini. Nah, ya kan? Bahaya ya? Iya, karena perjalanan waktu itu tadi ya. Jadi HIV ini bisa rentangnya bisa 5 sampai 10 tahun. Ini nanti baru akan memunculkan gejala. Contohnya berat badannya turun drastis. Tanpa diet ya, tanpa diet. Oh gitu ya. Aduh, hati-hati ya, yang tiba-tiba kurus gitu. Kemudian berkeringat pada malam hari, tumbuh jamur, ini biasanya yang khas seperti bercak putih di lidah. Jadi ada kandidiasis, seperti itu. Di mulut juga bisa, di kelamin juga bisa. Kemudian diare kronis, sariawan yang kronis dan lain sebagainya. Jadi maksudnya di sini sariawan tapi nggak sembuh-sembuh. Oh gitu. Diare nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah diobati sampai bolak-balik kayak gitu ya istilahnya. Nah itu nggak sembuh-sembuh karena ada virus AIDS-nya itu tadi. Akhirnya ya tetap aja nggak sembuh. Tapi meskipun dia mungkin belum sampai tahap ke yang serius tadi ya Bu Vita ya, mungkin masih yang tahap HIV awal tadi. Tapi itu bisa disembuhkan atau memang itu nanti juga nggak akan bisa disembuhkan gitu? Apanya? Virusnya, penyakitnya? Penyakitnya kalau misalnya asimptomatik, kalau dia sudah minum ARV nanti bisa sembuh. Cuman gitu. Ya itu tadi gejalanya seperti itu. Jadi dia sariawan, kemudian kandidiasis terus, diare terus kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Sebagai tenaga kesehatan kita harus curiga, jangan-jangan nih orang ada HIV-nya. Gitu. Nah, itu perlu dilakukan tes HIV. Nah, ini yang perlu berarti kita harus sadar akan kesehatan diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Apalagi kalau melakukan perilaku yang beresiko. Nah, itu apa sih perilaku resiko? Nah, siapa sih yang beresiko terhadap HIV ini? Untuk yang beresiko terinfeksi HIV ini ada 2 macam kelompok populasi ya. Yang pertama adalah kelompok populasi kunci.
Untuk populasi kunci ini dalam komunitas HIV ini adalah pekerja seks perempuan, ya. Kemudian juga lelaki yang seks dengan lelaki atau gay, ya. Cewek cantik banyak loh ya. Kalah sama cowok ganteng sekarang. Gitu ya. Yang berotot kalau sama yang berotot ya. Iya, betul. Saingan kita sekarang bukan hanya cewek cantik, Kami juga berotot. Aduh. Udah, oke. Lanjutkan dulu. Kemudian juga pada komunitas waria atau juga pengguna nafsa suntik. Ini adalah kelompok populasi kunci yang beresiko untuk terkena HIV/AIDS. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah kelompok populasi khusus, tapi juga beresiko untuk tertular. Ini contohnya adalah ibu hamil. Ya, jadi untuk ibu hamil itu wajib dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Karena kita pengen melindungi janin yang ada di kandungannya. Kalau tahu, oh ini si A ini HIV negatif, oh berarti bayinya aman. Kalau misalnya si A HIV positif, oke, segera minum ARV. Supaya apa? Supaya janin yang ada dalam kandungan si ibu tidak tertular oleh virus HIV. Oke. Untuk ibu hamil sendiri, Bu Vita, itu pemeriksaannya di awal kehamilan atau dia mau melahirkan? Harusnya di awal, karena minimal kalau ibu hamil ketahuan positif HIV/AIDS itu harusnya dia minimal minum ARV 6 bulan supaya janin dalam kandungannya tidak tertular. Kalau kurang dari 6 bulan masih berisiko untuk tertular. Oke, jadi mungkin yang saat ini baru hamil gitu ya, mau baru tahap-tahap awal gitu ya, segera periksakan kandungannya, mungkin cek lab juga gitu ya, Bu Vita ya. Jadi nggak hanya ke pemeriksaan kehamilan aja, tapi juga cek HIV-nya juga gitu. Iya. Untuk populasi yang lainnya, ini adalah contohnya adalah pasien TB ya. Jadi setiap pasien TB ini juga wajib dilakukan tes HIV. Kemudian pada pasien IMS, kemudian warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Nah, saat ini kita juga lagi melakukan mobile VCT pada lapas yang ada di Kota Madiun. Baik itu di lapas pemuda maupun nanti rencananya minggu depan itu nanti kita pindah ke lapas kelas 1 seperti itu. Oke. Ataupun juga nanti ada kelompok khusus lain yang juga memiliki resiko tertular. Ini contohnya adalah anak jalanan, pekerja migran maupun pasangan ODIF seperti itu. Pasangan ODIF itu yang kayak apa nih, Bu? Pasangan ODIF itu misalnya dia sudah ada orang dengan HIV. Nah, dia memiliki pasangan. Nah, pasangan ini rentan untuk tertular. Baik pasangan yang resmi maupun yang Tidak resmi. Aduh, hati-hati ya yang punya pasangan tidak resmi ya. Udah, oke. Tadi udah disampaikan nih kelompok-kelompok yang beresiko terhadap terinfeksi HIV ini. Nah, penularannya sendiri nih, Bu. Bagaimana nih penularan untuk infeksi HIV ini? Untuk virus HIV itu sendiri sebenarnya hanya terdapat pada 3 macam cairan, yaitu cairan darah, kemudian cairan alat genital, baik itu cairan vagina maupun cairan sperma, kemudian yang terakhir adalah air susu ibu. Begini. Berarti ibu hamil yang sebelumnya mungkin tidak melakukan pemeriksaan gitu ya, ternyata dia HIV positif, kemudian janinnya otomatis dia juga akan bisa jadi ya, bisa jadi kita kan nggak tahu kalau belum dilakukan pemeriksaan, kita nggak tahu bisa jadi ya, bisa jadi pura-pura enggak ya, mungkin kemungkinan iya. Nah, ini berarti air susu ibu ini otomatis gitu ya. Iya, kalau dia ibunya ini adalah HIV positif, air susu ibunya pasti akan mengandung virusnya juga. Oleh karena itu biasanya pada wanita yang HIV positif disarankan pakai susu formula, tidak memakai air susu. Seperti itu. Oke, tapi kalau dia nih nggak tahu, karena tadi kan disampaikan sama Bu Vita ya, kalau dia memang gejalanya belum belum terlalu berat gitu ya, tadi kan kayak orang sehat aja gitu, dan dia nggak sadar gitu ya. Itu bahayanya itu ya. Iya, itu pentingnya pemeriksaan di awal kehamilan. Semuanya harus diperiksa. Karena apa? Biar
paling tidak kita tahu status kita bisa melindungi anak yang dalam kandungan kita. Oke, dan juga disampaikan Bu Vita tadi penularan infeksi tadi dengan cairan nih ya. Ya, berarti dengan hubungan seks yang beresiko. Tapi kalau tadi mungkin pasangan sesama jenis, tapi kalau dia lihat-lihatan aja nggak apa-apa kan ya? Emang cuma lihat-lihatan. Kali aja lihat-lihatan gitu ya. Tapi kalau pegangan gini, itu menular nggak sih Bu? Pegangan gini, Ya, saliman? salim? Enggak menular. Oh enggak ya, jadi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa mungkin kalau di sekitarnya ada yang menderita gitu, nggak perlu jaga jarak 5 meter gitu nggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu video call gitu kalau mau ngobrol ya. Jadi kita melakukan hubungan sosial dengan orang dengan HIV/AIDS itu tidak akan menularkan virus HIV-nya kepada kita. Ya. Jadi kalau kita berjabat tangan, makan bersama, berbagi kamar mandi, bahkan berbagi air kolam ya. Kalau misalnya berenang bersama, nah itu juga tidak akan menularkan virus HIV. Kecuali tiga tadi ya, 3 cairan. Iya, 3 cairan tadi, dari darah, kemudian dari cairan kelamin, dan dari air susu ibu. Nah ini perlu diketahui masyarakat secara luas ya, bahwa jangan diskriminasi. Ya. Kita lah stop untuk stigma dan diskriminasi, karena ya itu tadi, kita jauhi virusnya, jangan pada orangnya. Dia jauhi virusnya, jangan orangnya. Nanti kita akhir-akhir begitu ya Bu. Oke Bu, lanjut lagi. Nah tadi disampaikan penularannya ada 3 cairan tadi ya, ada air susu, kemudian dengan cairan alat genital, nah juga ada darah. Pencegahannya sendiri nih Bu, untuk supaya kita terhindar nih dari infeksi ini nih. Iya, untuk pencegahan HIV/AIDS kita mengenal 5 langkah pencegahan, yaitu A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Yang A adalah abstinensial, artinya tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Ya. Apalagi jangan pernah coba-coba untuk seks bebas. Jangan coba-coba ya. Kayak iklan ya. Kemudian yang kedua ini adalah be faithful. Ya, jadi bersikap saling setia pada satu pasangan. Terutama untuk yang sudah menikah. Jadi istilahnya kalau sudah disediakan di rumah adanya, oh yes, difasilitasi loh di rumah gitu ya. Nggak perlu bayar loh. Kalau di rumah sudah ada soto, jangan cari yang lain. Pengennya rawon. Jadi bersikaplah setia pada satu pasangannya, seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah kondom. Nah, gunakan kondom, terutama ini adalah bagi pelaku yang sering melakukan hubungan seks yang beresiko. Oh, kita tidak mendukung ya? Bukan, kita tidak mendukung, tapi memang kondom ini merupakan salah satu alat pencegahan yang paling efektif. Seperti itu. Kemudian drugs no, jadi menghindari penggunaan narkoba, terutama adalah jarum suntik. Jangan sampai bergantian jarum suntik yang tidak steril. Kemudian yang E ini adalah education, memperbanyak informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Seperti itu. Itu ada 5 langkah ya, A, B, C, D, E ya. Dan itu harus diperhatikan bagi kalian-kalian yang terutama yang beresiko gitu ya. Tapi kita tidak mendukung ya, teman-teman ya. Oke Bu, kita lanjutkan lagi nih. Tadi disampaikan untuk pemeriksaan HIV sendiri. Nah, bagaimana ini cara pemeriksaannya? Apakah diambil darah atau bagaimana nih Bu? Iya. Untuk mengetahui status HIV seseorang, kita melakukan dengan kegiatan VCT atau Voluntary Counseling dan Testing, di mana ini adalah kegiatan konseling dan tes HIV dengan menggunakan rapid test dengan sampel darah yang dilakukan secara prinsipnya harusnya sukarela dan rahasia. Untuk diagnosa sendiri, ini kita sesuai dengan Permenkes yang ada, kita memakai 3 reagen.
ya. Jadi untuk mendiagnosa seseorang apakah dia positif HIV atau tidak itu harus melalui rangkaian tes dengan 3 reagen. Kalau baru dilakukan dengan 1 reagen saja, itu kita baru bisa menyebutnya adalah suspek. Seperti itu. Tapi kalau sudah 3 reagen, hasilnya sama-sama reaktif seperti itu atau positif, itu baru bisa dikatakan seseorang itu mengidap HIV/AIDS. Oke, jadi nggak serta-merta sekali ambil langsung dia positif itu HIV gitu enggak ya? Jadi ada 3 proses tadi 3 ya. proses. Jadi yang pertama mungkin itu positif, kemudian dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya gitu ya. Tapi ingat juga untuk perjalanan HIV ini sendiri, ini ada yang dikatakan sebagai Windows period atau periode jendela. Jadi periode jendela ini adalah di mana seseorang sudah terinfeksi HIV/AIDS tapi belum terbentuk antibodi dalam tubuhnya. Padahal reagen yang untuk untuk memeriksa diagnosa ini adalah yang bisa mengindikasi adalah antibodinya. Jadi selama 3 bulan ini bisa jadi dia hasilnya nanti false palsu. Seperti itu. Jadi hasilnya negatif tapi sebenarnya dia positif, tapi karena itu tadi, karena ada periode jendela. Biasanya kalau memang ada perilaku yang beresiko, pasti petugas akan diulang 3 bulan berikutnya. Karena kita jaga nih tadi, ada pada posisi periode jendela. Oke, jadi memang ini dibutuhkan peran serta semua petugas, kemudian kesadaran masyarakat sendiri gitu ya, Bu, betul. Bahwa ini tuh memang penting gitu ya, apalagi kalau jangan sampai ya menularkan ke orang yang kita sayangi, kemudian sampai nanti anak kita juga terkena, nah itu bahaya banget. Bahaya gitu ya, jangan sampai. Oke Bu, di mana aja nih Bu ada pemeriksaan untuk VCT ini Bu? Untuk pemeriksaan VCT ini bisa dilakukan di 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun, yaitu di Puskesmas Sukosari, Puskesmas Tawangrejo, kemudian Puskesmas Ngegom, Puskesmas Mangwarjo, Puskesmas Demangan, dan Puskesmas Banjarjo. Selain itu, di 8 rumah sakit yang ada di Kota Madiun pun juga sudah bisa melakukan. Seperti itu. Kalau ada yang ingin nih Bu, ada yang ingin memeriksakan ini Bu, VCT ini Bu, apakah harus ada dari dokter atau dia bisa langsung ke sana? Bisa langsung, monggo silakan. Jadi bisa langsung ya? Bisa ke puskesmas, nanti ketemu dengan bilang kalau ingin periksa HIV, seperti itu. Dan jangan khawatir, kerahasiaan panjenengan akan terjaga. Nah ini. Ngomongin soal HIV ini agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur terinfeksi HIV. Nah, tadi di awal sudah saya tanyakan juga nih, apakah itu bisa sembuh? Nah, atau bagaimana nih, Bu? Ya. Untuk HIV/AIDS ini tidak bisa disembuhkan. Jadi, seumur hidup pasien ODIF ini harus minum obat ARV. Jadi sebenarnya sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Contohnya jantung, hipertensi, DM, sama kan minum obat seumur hidupnya juga. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara penyakit-penyakit itu. Cuman ya memang karena ini ya yang terbentuk image-nya. Betul. Image-nya itu adalah penyakit menular, sehingga jangan deket-deket gitu. Ya. Jadi seseorang yang sudah terinfeksi HIV ini pasti akan disarankan untuk sesegera mungkin minum ARV. Nah, ARV di sini adalah berguna untuk mengendalikan virus HIV dalam tubuhnya supaya tidak memperbanyak diri. Jadi virus HIV itu punya kemampuan dia melakukan duplikasi di dalam tubuh. Kalau tidak diimbangi dengan minum ARV, virus HIV ini akan menguasai tubuh kita. Jadi sel darah putih kita akan habis dimakan oleh virus HIV ini. Sehingga virus-virus penyakit lain, contohnya tadi ada sariawan, diare, TB, itu akan lebih mudah menyerang. Dan jarang untuk bisa sembuh. Sembuhnya bolak-balik kayak tadi. Jadi memang satu-satunya ya memang harus minum ARV.
seumur hidupnya. Iya, gitu, seumur ya. hidupnya. Tapi jangan khawatir. Jadi teman-teman, apalagi ODIF yang sudah mengkonsumsi ARV, ini juga kita pantau, kita lakukan pemeriksaan viral load, ya. Pemeriksaan viral load di sini ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pengobatan ARV yang sudah dijalankan. Jadi kita bisa melihat apakah virus HIV yang ada dalam tubuhnya ini sudah bisa dikendalikan dengan rutin minum obat setiap harinya tadi. Jadi terutama ini adalah untuk hasil viral load yang undetected. Jadi kita mengenal istilah U equal U. Undetected sama dengan untransmitted. Jadi semakin rendah virus yang ada dalam tubuhnya ini akan semakin tidak menularkan. Tapi bukan berarti sembuh, bukan berarti tidak bisa menularkan. Tetap bisa, tapi kecil kemungkinannya untuk menularkan. Jadi karena itu harus rutin minum ARV. Nah, ini. Tapi kalau misalkan nih Bu ya, dia sudah rutin minum ARV. Nah, ini dengan pasangannya boleh nggak melakukan itu? Melakukan hubungan seks. Kalau melakukan hubungan seks disarankan tetap harus memakai kondom. Kecuali dia merencanakan ingin punya anak. Nah, kalau ingin punya anak itu biasanya sama dokter pasti akan direncanakan, dilihat, diketahui dulu. Apalagi kalau dia dalam kondisi viral load-nya yang undetected, itu boleh tidak melakukan boleh tidak memakai kondom pada saat melakukan hubungan seks. Dengan harapan bisa terjadi pembuahan, ada kehamilan, tapi tetap juga harus dalam pengawasan dari dokter. Karena harapannya nanti anak yang dilahirkannya ini bisa negatif. Berarti memang masih ada kesempatan juga nih ya, misalnya kalau dia masih muda gitu ya. Banyak contohnya yang gitu. Banyak contoh kasus itu ODIF ya. Dia menikah, pasangannya si wanitanya ini bukan ODIF ya, negatif, dalam artian negatif. Kemudian menikah dengan cowok yang memang ODIF ya, sudah positif HIV, punya anak, dua-duanya juga negatif. Jadi masih banyak sekali kemungkinan bisa asalkan patuh dan ikuti anjuran dokter. Itu dia ya. Jadi bukan akhir dari segalanya kalau terinfeksi HIV seperti itu. Masih ada harapan-harapan gitu ya Bu ya. Jadi memang bukan dari akhir segalanya. Jadi supaya kita tetap sehat, nah itu jangan lupa untuk rutin minum ARV-nya tadi gitu ya. Betul. Oke Bu, situasi HIV sendiri yang ada di dunia ini seperti apa sih? Apakah masih tinggi sekali atau bagaimana nih Bu? Iya, HIV/AIDS ini masih menjadi tantangan kesehatan ya yang signifikan. Terutama ini juga banyak sekali kematian akibat HIV/AIDS di tahun 2022 ini ya. Apalagi kemarin pandemi kemarin ini juga menghantam kita semua ya. Tapi untuk menurut estimasi nasional di tahun 2023 infeksi HIV ini diperkirakan terdapat pada 515.455 orang ini terinfeksi HIV, sementara capaian dan penemuan kasus HIV ini meningkat lebih tinggi dari 10 tahun yang terakhir, yaitu sekitar 454.723 ODIF yang ditemukan sampai dengan Agustus 2023 kemarin. Dan yang baru mendapatkan pengobatan ini baru sekitar 45%-nya atau baru sekitar 202.449 dan baru 30% ODIF ini dengan viral load yang tersupresi. Kemudian berdasarkan ASEAN Epidemic Model, peningkatan HIV baru ya ini yang menjadi kita perlu waspada bersama ya. Untuk kasus-kasus HIV baru yang ditemukan, ini banyak terjadi pada kelompok populasi LSL atau lelaki seks dengan lelaki. Saingan kita yang berotot-berotot tadi gitu ya. Oke, aduh, jadi speechless ya saya gara-gara banyak kasusnya ini. Oke Bu, kalau di Kota Madiun sendiri Bu, bagaimana Bu situasinya Bu?
Situasinya hampir sama seperti nasional. Jadi saat ini jumlah kumulatif ODIF untuk Kota Madiun yang berhasil ditemukan di fasilitas Kota Madiun ya. Jadi ini bukan berarti hanya penduduk Kota Madiun, tapi bisa jadi sekaresidenan Madiun. Ya, itu ada sekitar 2.129 orang. Dan 500 orangnya ini masih aktif mengakses ARV. Dan 47% ODIF ini dengan viral load yang tersupresi. Untuk tahun 2023 sendiri kita sudah berhasil menemukan 146 orang pengidap HIV baru. Jadi ODIF baru yang bisa kita temukan itu sudah 146. Dan berdasarkan proporsi kasus baru, ini yang terbanyak 24% ini adalah pada populasi LSL. Jadi ya gimana ya? Kenapa sih saya kurang cantik ya? Ada. Jadi memang agak jadi ini ya. Kita kembali lagi aja ke khas deh Bu. Untuk tema khas tahun ini nih Bu. Apa sih Bu tema khas tahun ini Bu? Iya, jadi untuk khas tahun ini tahun 2023 ini untuk tema nasional kita mengambil tema adalah bergerak bersama komunitas akhiri AIDS tahun 2030. Jadi tahun ini khas pengen mengajak komunitas ini untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan meningkatkan penjangkauan pada populasi kunci yang sudah dites HIV, sosialisasi pencegahan infeksi HIV, penelusuran ODIF yang mendapatkan pengobatan, kemudian memantau kepatuhan minum obatnya tadi, penelusuran pada pasien yang hilang atau lost to follow up, dan pemeriksaan viral load bagi ODIF, serta mengajak masyarakat ini untuk menciptakan generasi yang bebas stigma dan diskriminasi. Oke, jadi memang itu ya tujuannya memang untuk supaya masyarakat sendiri juga tidak mendiskriminasi gitu ya, Iya, bahwa betul. memang mereka penderita-penderita ini juga butuh support gitu ya. Iya. Nah, pesan yang perlu disampaikan nih Bu untuk masyarakat nih Bu. Ya, sebelum pesan mungkin saya bisa ini ya untuk tujuan Oke. peringatannya ini dulu. Jadi yang tujuan peringatan khas tahun ini adalah harapannya kita bisa meningkatkan kerjasama maupun kolaborasi kemitraan yang strategis multisektor dalam upaya pengendalian HIV/AIDS. Mengkoordinasikan strategi yang masif terkait pesan pentingnya meningkatkan kualitas hidup dari ODA. Jadi penting banget untuk selalu rutin minum obat, ya. Kemudian mengurangi stigma dan diskriminasi dan meningkatkan respon komitmen baik dari sisi pencegahan, penanganan kasus maupun promosi kesehatan. Saya juga ingin menekankan kepada kawan Diska pentingnya peran dari keluarga dalam menjaga anggota keluarganya supaya tetap bisa mencegah dari hal-hal yang beresiko tadi. Hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, apalagi tadi kelompok-kelompok beresiko tadi juga. Lebih aware, saya harapannya adalah masyarakat bisa lebih aware, mengenali, karena saat ini, terutama kalau saya melihat fenomena yang terjadi, ini banyak sekali kasus-kasus HIV positif yang kami temukan itu dari golongan LSL, ini yang masih pada usia produktif. Jadi pada usia sekolah juga ada. Usia-usia remaja gitu ya. Iya. Dalam artian untuk peran dari keluarga ini lebih aware. Jadi saat ini kita tidak boleh hanya memandang hubungan yang berisiko itu antara pria dan wanita. Tapi hubungan pria dan pria ini juga harus kita melek matanya untuk melihat ini bener-bener apa namanya temen biasa ataukah Temen lebih dari biasa sekedar teman gitu ya. Spesial pakai telur gitu ya. Jadi itu, tolong lebih dibuka lagi matanya, lebih di ini lagi. Jadi sama-sama kita perkuat iman, ketakwaan, jangan sampai melakukan perilaku yang beresiko.
Oke, jadi memang kepedulian, perhatian dari orang-orang sekitar itu juga penting gitu ya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang beresiko seperti tadi ya. Jangan-jangan mungkin dia berdua sama teman cowoknya gitu dikira teman biasa gitu ya, padahal juga spesial mungkin gitu ya. Jadi harus pinter-pinter kita mengenali tanda-tanda. Aduh, tanda-tandanya. Nah, pesan-pesan yang perlu disampaikan nih deh Bu. Ada saya jadi gimana gitu ya dari tadi ngomongin yang sesama tadi. Jadi untuk Hari AIDS sedunia ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Hari AIDS sedunia ini mengangkat tema bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2013 bertujuan untuk meningkatkan peran komunitas sebagai kunci dalam pencegahan HIV/AIDS, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan HIV/AIDS, dan merupakan langkah konkret dalam mencapai ending AIDS 2030. Mari kita bersama melangkah menuju ending AIDS by 2030. Ya, jargonnya tadi apa Bu? Hindari virusnya? Gimana Bu? Hindari virusnya, jangan orangnya. Oke, hindari virusnya, jangan orangnya. Tapi juga hati-hati sama orang-orang yang sekitar kita juga ya. Keluarga juga harus peduli sama teman-teman anaknya juga. Nah, nih juga itu juga sebagai langkah-langkah pencegahan juga Iya, ya. betul. Oke. Baik, terima kasih Bu Wita sama-sama. atas informasi kesehatannya hari ini tentang peringatan khas tahun 2023, dan jangan lupa terus saksikan info sehat selanjutnya. Bye-bye.